hal-hal yang mubah, yang enggak maksiat lah. Kok kamu seneng tuh nikmati betul. Karena orang tuh sampai cari kesenangan lewat maksiat tuh karena enggak bisa nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah. Jadi penting mang menikmati yang dibolehkan Allah itu penting. Saya dulu itu ya janggal melihat bapak, apalagi Mbah Mun guru saya itu sering guyon, sering ceria, kadang semalaman tuh gojol-gojolkan sama teman-temannya. Terus beliau cerita banyak orang yang malam ini berjuang untuk tidak dugem, tidak maksiat. Itu kalau berjuang sendiri berat. Kalau asik jagongan, makan-makan, masak-masak itu terus asik. Sebab itu diantara konsep Quran itu kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Orang itu harus asik dengan hal-hal yang dibolehkan Allah. Itu sebabnya saya menyaksikan sendiri guru-guru saya, bapak saya, Abi Quraisy, semuanya orang-orang yang ceria. Karena bisa ceria dengan hal yang enggak maksiat itu luar biasa, apresiasi Allah Ta'ala itu luar biasa. Sampai Imam Ka'bi dalam usul fikih ngendikan mubah dikatakan mubah itu keliru katanya. Mubah itu wajib. Karena itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Mubah sesuatu yang boleh hakikatnya adalah wajib. Karena ketika kita melakukan mubah artinya meninggalkan keharaman. Sementara meninggal haram itu adalah wajib. Jadi mbak ini bisa nikmati cengkrama sama teman-teman, pak-pak, terus beberapa mas-mas mahasiswa itu gak perlu nikmat nunggu lihat pornografi, lihat maksiat, sehingga Anda tidak berkebutuhan pada hal yang dibenci Allah. Itu luar biasa. Itu hebatnya Nabi ngendikan wa qurratu aini fi sholat. Saya kalau sudah sholat tuh nyaman, asik. Dulu itu banyak orang yang janggal sama saya itu sering belajar, sampai sekarang belajar. Itu dulu ya istri saya itu rival beratnya itu katanya kitab saya, tapi alhamdulillah gak dibakar. Dulu Imam Sibawa itu kitabnya dibakar karena belajar terus istrinya gak diurusin. Dia pergi ke toko, pulang kitabnya dibakar semua karena istrinya cemburu. Dikira disayang malah dicerai. Jadi menikmati hal yang boleh itu bagian dari keinginan syariat. Makanya saya sering cerita riwayat meskipun gak sohe-sohe banget tapi digunakan ulama. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Di antara umatku yang baik adalah selalu tertawa karena nikmati luasnya rahmat Allah. Saya dulu ya jengkel melihat bapak itu, kalau ada orang miskin rokok satu ngutang lagi, ngopi nyatet lagi, ngutang lagi, tapi meletenya minta ampun. Dulu bapak tuh senengnya bukan main sama orang itu. Saya tanya kenapa seneng? Itu sekali gak nikmati hidupnya, gugat Tuhan itu. Iri sama Pak Rektor, sama Menteri, repot itu. Biar dia bangga dengan dirinya sendiri. Semoga itu cara dia tetap mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Karena orang-orang miskin kalau digugat itu wah ngeri itu. Itu kan ya coba misalnya nyon saya orang kalau susah itu kan ngomongnya sekenanya. Wah enak kiai itu gini dapat uang, dapat penghormatan, saya dapat apa? Tapi berkahnya dia nikmati ngopi, rokok, utang itu dia bingung-bingungnya sendiri, punya dunia sendiri malah selesai. Makanya Imam Malik ketika digugat banyak dakhum wa masona'u, biar sudah asal gak maksiat biarin. Imam Malik itu pernah ada perempuan agak suka musik. Terus Imam Malik itu bilang, kamu gak boleh gini-gini. Imam Malik, agama itu tidak milik kamu. Laisa ilaika, wilayah itu tidak wilayah kamu. Imam Malik bingung kan. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, makanya Nabi ngendikan wa qurratu aini bis sholat. Supaya kenikmatan yang boleh itu benar-benar mencukupkan kita untuk tidak berkebutuhan maksiat. Tentu kita tetap manusia ya, makhluk khata' wa nisyan. Makanya ulama-ulama dulu tuh kalau naik gunung atau sendiri ngendikan gini, ainal muluk fi yadil ladzah. Enaknya apa jadi raja dibanding kenikmatan saya yang sekarang munajat sama Allah. Itu solusi yang paling real, karena kalau kita pakai solusi itu haram, itu apa nanti dianggap ketinggalan zaman. Makanya repot lah, makanya itu hebatnya Allah Ta'ala ketika ngendikan tentang makanan kulu wasrobu, ketika cerita buah-buahan mata allakum wali an'amikum, kamu nikmati supaya diharapkan dari menikmati yang boleh itu kemudian kita tidak berkebutuhan mendapat nikmat lewat apa? Maksiat. Ya saya kira demikian.